Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Apakah anak-anak sudah siap menerima pembelajaran TIK hari ini? Jika sudah, coba sikap belajarnya dan jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat materi yang akan Bu Zulha sampaikan. Pembelajaran TIK hari ini masih melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih melanjutkan materi pada bab 1. Hari ini, anak-anak akan mengenal lagi alat-alat komunikasi, di antaranya yaitu radio, televisi, komputer, dan laptop. Radio adalah alat komunikasi yang dapat berfungsi untuk mendengarkan musik atau mendengarkan berita. Radio adalah alat komunikasi yang menyampaikan berita atau informasi hanya dengan suara atau tanpa gambar. Apakah di rumah anak-anak ada yang masih menggunakan radio untuk mendengarkan musik atau berita? Mungkin hanya ada sebagian kecil masyarakat saat ini yang masih menggunakan radio sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan berita atau informasi. Karena dengan berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang pesat. Salah satunya dalam menyampaikan berita, saat ini sudah banyak orang lebih memilih mendapatkan informasi melalui siaran televisi atau dari berita di internet yang bisa diakses melalui HP atau laptop. Radio memiliki bagian-bagian yang perlu anak-anak ketahui, yaitu terdapat tombol pemutar yang digunakan untuk memilih frekuensi radio atau saluran radio. Kemudian, layar radio menunjukkan frekuensi yang dipilih. Speaker untuk mendengarkan suara dari radio. Antena berfungsi untuk memperjelas suara, dan tombol pengatur suara untuk mengatur volume atau tinggi rendahnya suara. Alat komunikasi selanjutnya yaitu televisi. Televisi biasa disebut TV. TV termasuk alat komunikasi yang dapat menyampaikan banyak informasi lengkap dengan gambar atau video dan dengan suara. Namun, tidak semua acara televisi baik untuk ditonton. Anak-anak perlu didampingi ayah dan ibu ketika menonton televisi. Dan jangan terlalu lama menonton televisi ya, karena tidak baik untuk kesehatanmu. Selanjutnya yaitu komputer. Komputer memiliki beberapa fungsi. Komputer dapat digunakan untuk mengetik, menonton film, bermain game, atau mendengarkan musik. Komputer memiliki beberapa bagian, yaitu layar monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil ketikanmu. Kemudian ada papan tik atau keyboard yang digunakan untuk mengetik. Speaker berfungsi untuk menghasilkan suara. CPU merupakan otak komputer. Mouse untuk menggerakkan kursor dan tombol power untuk menyalakan komputer. Cara menggunakan komputer yaitu yang pertama, anak-anak dapat menekan tombol power. Kemudian, layar monitor akan muncul gambar dan komputer sudah siap digunakan. Namun, sebaiknya anak-anak meminta tolong
orang tua, atau kakak untuk menyalakan komputer. Karena komputer menggunakan energi listrik yang perlu hati-hati ketika menyalakannya. Alat komunikasi terakhir yang kita pelajari adalah laptop. Laptop mirip dengan komputer. Fungsi laptop sama dengan fungsi komputer. Namun, yang membedakannya dengan komputer adalah laptop bisa dibawa kemana-mana. Laptop juga memiliki bagian-bagian yang mirip dengan komputer. Yang membedakan bagian-bagiannya adalah laptop tidak memiliki CPU seperti komputer. Nah, sampai sini anak-anak sudah mengenal beberapa alat komunikasi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bel, HP, telepon, handphone, radio, televisi, komputer, dan laptop. Dan tentu saja masih banyak contoh alat komunikasi lainnya. Pada pertemuan selanjutnya, anak-anak akan belajar materi pada bab 2, yaitu mengenal perangkat keras komputer. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari Bu Zulha. Semoga anak-anak paham dengan penjelasan Bu Zulha ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.